Dainya kan tengah-tengah. Terus ini sebelumnya berarti harus sudah dipasang, ditutup dengan kasa dulu. Ya, ini misalnya di sini di perut, kita siapkan alat-alatnya ya, sudah kita cek tadi, sudah lengkap semua. Ini kasa nafas. Kemudian nanti yang kita pakai untuk perawatan luka adalah cairan PZ atau ini ya, natrium klorida. Jadi ini nanti nggak pakai betadine, kita tuangkan di ini ya, di cucinya dulu, diisi dulu sampai penuh. Ya nggak penuh sih, secukupnya. Ini ya namanya cucing. Jadi kalau tadi betadine, ini saya ganti isi PZ atau NaCl. Terus kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien lagi. Kita tadi waktunya perawatan luka misalnya ganti ini nyonya Susi gitu ya, usia 25 tahun, pos SC hari ke-7. Ibunya ini waktunya dilihat, terus kita datangi, kita pastikan, validasi dulu. Setelah kita validasi, baru kemudian kita perkenalan diri kepada ibunya. Selamat siang Ibu, betul ya dengan Ibu Susi ya, usia 25 tahun Ibu? Ya. Ibu kemana Ibu? Diri Ibu ya. Baik, Ibu kemarin kan ini ya, Ibu habis SD ya kemarin, nah ini kan sudah hari ke-7. Jadi ini nanti saya, Ditya yang akan bertugas untuk merawat luka jahitan SD pada Ibu, sekaligus nanti kalau luka jahitannya sudah kering dan sudah ini menyatu, maka nanti ada beberapa jahitan yang akan saya ambil sekalian. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia atau Ibu setuju? Kalau Ibu bersedia dan setuju, silakan tanda tangan inform konsen. Nah, setelah sudah, kemudian kita siapkan alat, ya, alatnya sudah lengkap semua. Kemudian kita menggunakan celemek plastik lagi. Setelah itu cuci tangan, ya saya beri memori. Setelah selesai cuci tangan, kemudian kita persiapkan alat yang akan dibutuhkan. Nah, karena plester ini harusnya sudah siap sejak awal, berarti ini kita kira-kira kita sudah
digunting terlebih dahulu, jadi nanti tinggal nempel. Kalau di rumah sakit sudah nggak ada plester gini ya, jadi plesternya sudah anti air yang model plastik itu langsung ditemplokkan itu ya di bagian perut. Ini kita pakai cara konvensional ini. Terus bengkok kita dekatkan ke pasien. Setelah itu baru semua sudah siap, ready. Oh ya, ini kapas alkohol untuk membantu membuka plester. Nah, ini kita pakai handscoon yang awal adalah handscoon yang bersih. Kita pakai handscoon bersih terlebih dahulu. Ibu permisi, saya buka terlebih dahulu ya. Bajunya ini saya tarik ke atas. Nah, karena biasanya luka bisa taruh sini. Biasanya luka ini agak lama, otomatis kan melepasnya kalau langsung ditarik kan kesakitan ibunya. Jadi kita boleh semprot dulu dengan alkohol. Nah, kemudian setelah itu ambil pinset anatomi, kita lepas secara perlahan. Permisi Bu ya, saya tarik ya, nanti mungkin agak sakit sedikit, agak celekit-celekit, nanti tolong ditahan dulu. Ya. Nah, ini nanti kalau ada misalnya cairan atau ada pes, ditahan ya biar dia tidak merembes kemana-mana. Setelah itu diambil secara pelan-pelan balutannya, kemudian dibuang, dibengkok sambil diamati apakah ada pes atau tidak, kasanya bersih atau kasanya kotor, kondisinya basah atau kondisinya kering. Nah, kalau sudah, kemudian baru kita amati lukanya, apakah lukanya sudah kering atau masih basah. Nanti kalau sudah kering, kondisinya bagus. Kalau masih basah, berarti tadi harus diperhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya. Tadi tumor, dolor, kalor, kemudian rubor, dan fungsiolesa. Tumor tadi apa? Luka, kalor, kemerahan, dolor, nyeri, rubor, panas, terus ada lagi fungsiolesa ya. Ininya fungsinya atau kerapatan antar jahitannya sudah terbentuk dengan baik atau belum. Nah, kalau sudah, kemudian kita ganti dengan handscoon yang steril, karena kan sudah waktunya merawat luka. Karena ada luka harus yang steril. Kenapa ini kok bersih? Karena pada saat kita buka balutan itu kan biasanya kondisinya kotor, banyak nanah dan lain-lain ya. Dan bisa jadi tadi tersentuh dengan handscoon kita. Makanya kalau untuk perawatan luka ini biasanya pinset anatominya lebih banyak dibandingkan dengan yang biasa. Kalau bisa ada 4, karena pas ini melepas balutan itu pinset kita bisa jadi
ya terkontaminasi pes yang nanti mau digunakan untuk pemeriksaan perawatan yang berikutnya. Oh iya, ini yang disiapkan ini ya kapan Bang? Iya, tadi pas ada. Kapan videonya nggak ada? Harusnya pakai kapas lidi ya, bukan kapas buat ini nggak sesuai standar. Ya wes. Ini kita masukkan di cairan PZ ya. Dimasukkan di cairan PZ, kemudian kita bersihkan dari arah dalam ke arah ini luar. Nah, bersihkan, kemudian ini tadi kalau nggak ada infeksi ya, jadi langsung dibersihkan dari dalam ke arah luar. Kalau sudah, baru setelah itu ditutup dengan kasa yang ada betadinnya. Karena kalau misalnya tadi ada luka atau ada infeksi, berarti harus dikeluarkan nanahnya terlebih dahulu. Caranya sama kayak tadi, ambil 2 kasa Depers, kemudian ditekan-tekan sampai nanahnya keluar. Gini, gitu ya. Setelah ditekan baru kita rawat dengan cairan PZ. Kemudian celupkan di cairan PZ lagi, dibersihkan dari dalam keluar. Setelah itu ambil kasa, dimasukkan di cuncing yang ada betadin, kemudian diperas dulu. Setelah itu baru ditutup, terus kemudian di plester. Ini kalau nggak pakai angkat jahitan. Nah, karena ini tadi saya pakai angkat jahitan, maka setelah kita bersihkan tadi, kita lanjutkan dengan angkat jahitan. Nah, prinsipnya angkat jahitan adalah harus selang-seling. Gak boleh misalnya kayak ini sama ini dilepas, gak boleh. Jadi ini dilepas dulu, baru kemudian ini, setelah itu berikutnya. Tujuannya biar untuk menutup kulit sempurna. Dikontrol berikutnya, baru kita lepas yang lainnya. Ya, jadi kalau angkat jahitan kan nggak bisa langsung saat itu juga. Nah, caranya ini ditarik dengan pinset chirurgi, ujung benangnya yang ada jahitannya, kemudian yang gunting ini yang paling bawah ditekan ke bawah untuk membantu, kemudian dipotong. Kita buang, kemudian kita ambil lagi yang berikutnya, kemudian kita ambil, dan seterusnya ya. Ini sebenarnya salah, ini jahitannya bukan jahitan, karena ini jahitan perineum, jadinya jahitannya jelujur. Kalau yang angkat jahitan simpulnya satu-satu, jadi satunya ada simpul, satunya ada simpul, jadi langsung lepas. Setelah sudah, ambil
Kemudian ambil kasa yang dicelupkan ke betadin, diperas. Setelah itu ditempelkan. Kemudian kita masukkan di ini apa namanya, larutan enzimatis. Cara memasukkannya harus bersamaan. Ini tadi masuk di sampah medis. Terus ini kita bukai ya. Jadi yang ada gunting-gunting ini harus dalam kondisi terbuka. Setelah itu kita masukkan bersamaan biar waktunya sama. Setelah itu ini dicuci ya handscoon-nya, kemudian dilepas. Lepas celemek plastik, cuci tangan. Rapikan alat. Setelah itu kita jelaskan kepada pasien. Ini dipasang. Ibu, ini tadi sudah saya rawat ya, seperti biasa. Nanti tidak boleh terlalu kena air. Kemudian makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nanti 7 hari lagi ibu waktunya kontrol lagi untuk lepas jahitan yang berikutnya. Nah, kalau sebelum waktu 7 hari ibu sudah ada keluhan, ibu langsung segera datang ke rumah sakit untuk kontrol kembali. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya izin untuk pamit. Nah, ini sudah kita bawa ke ruang jaga. Setelah itu dokumentasi sama seperti kayak perawatan luka perineum yang tadi. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini ya, pemrosesan DTT sterilisasi karena mumpung alatnya ada. Ya, jadi ini kita sudah melakukan tindakan. Kemudian